Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 3, bertemu lagi dengan Bu Indah pada pembelajaran jarak jauh hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Bu Indah selalu berdoa, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersemangat dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Baik, kalau begitu simak baik-baik penjelasan yang akan Bu Indah sampaikan. Pada pekan lalu, kalian sudah menyimak penjelasan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di subtema 3. Hari ini, di subtema 4, kalian akan menerima penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Sebelumnya, Bu Indah akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, memahami pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu yang kedua, menjelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam bunga, terutama bunga nasional Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dari lingkungan sekitar. Tumbuhan memerlukan air, oksigen, karbon dioksida, dan zat hara untuk bertahan hidup. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari. Air dan zat hara didapatkan dari tanah. Oksigen dan karbon dioksida diperoleh dari udara. Tumbuhan dapat hidup di darat, contohnya pada tumbuhan apel, mangga, dan lain-lain. Tumbuhan dapat hidup di air, contohnya pada tumbuhan teratai, eceng gondok, dan juga tumbuhan dapat menempel pada tumbuhan lain, contohnya yaitu pada tumbuhan paku dan anggrek. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran tumbuhan. Contohnya, batang tumbuhan bertambah besar dan tinggi, dan juga bertambah banyak. Perkembangan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya kemampuan tumbuhan. Contohnya yaitu bertambahnya kemampuan tumbuhan untuk membuat makanan seiring bertambahnya jumlah daun, atau lainnya yaitu munculnya bunga setelah tumbuhan dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Baik, kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan yang pertama, yaitu secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif biasanya pada tumbuhan apel, lalu pada tumbuhan mangga, dan pada tumbuhan semangka, dan juga pada tumbuhan lainnya. Proses perkembangbiakan pada semangka. Kalian lihat pada gambar, yaitu daur hidup pada tumbuhan semangka, yaitu proses perkembangbiakannya secara generatif. Kalian lihat di sini biji, lalu menjadi kecambah dan tumbuh tinggi, berbunga, lalu yang terakhir berbuah.
Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan semangka. Perkembangbiakan yang tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia. Lalu yang kedua secara buatan atau dengan bantuan manusia. Kita akan bahas perkembangan secara vegetatif alami. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Lalu, bagaimana dengan vegetatif buatan? Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga mengenten atau menyambung, yang keempat okulasi atau menempel, lalu yang kelima merunduk. Vegetatif alami yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakannya. Nah, anakannya akan tumbuh dengan pohon induk. Contohnya pada tumbuhan nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Kalian bisa lihat pada gambar, yaitu pada contoh tumbuhan pisang. Kalian perhatikan tumbuhan anakannya atau tunas selalu tumbuh dekat dengan pohon induk. Kita lihat contoh yang kedua yaitu pada tumbuhan bambu. Kalian perhatikan lagi, ini adalah tumbuhan baru atau anakannya atau tunas. Nah, tunas ini selalu dekat dengan pohon induknya. Baik, contoh yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, ini adalah tunas ya yang tumbuh di tepian daun pada tumbuhan cocor bebek. Nah, yang ketiga adalah vegetatif alami dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya yaitu pada tumbuhan kentang. Lalu vegetatif alami yang selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar berasal dari bagian akar. Umbi akar tidak berbuku-buku dan tidak memiliki mata tunas. Dan akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan wortel, singkong, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Vegetatif alami yang kelima, yaitu umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Memiliki mata tunas, contohnya pada bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Contoh vegetatif alami yang keenam yaitu spora. Spora berbentuk biji, namun ukuran spora sangat kecil dan ringan. Spora pun menjadi mudah tertiup angin. Contohnya yaitu pada tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Vegetatif alami yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya yaitu pada tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Ya. Lalu kita ke contoh vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan,
nangka, dan lain-lain. Bisa kalian perhatikan pada gambar, yaitu langkah-langkah atau cara mencangkok pada pohon. Vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara setek. Setek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya pada tumbuhan singkong. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan yaitu akar, batang, dan daun tanaman. Kalian perhatikan lagi pada gambar, yaitu cara setek pada singkong. Vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan cara menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pada pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah cara menyambung atau mengenten pada pohon mangga. Kalian perhatikan langkah-langkahnya. Lalu yang keempat adalah vegetatif buatan dengan cara okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Diperhatikan lagi cara okulasi atau menempel, langkah-langkahnya bisa lihat di gambar. Lalu vegetatif buatan yang kelima, yaitu dengan cara merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Nah, biasanya cara vegetatif buatan ini diaplikasikan pada tumbuhan stroberi. Kalian bisa lihat pada gambar, yaitu cara merunduk pada tumbuhan stroberi. Ya, selanjutnya Bu Indah akan menjelaskan tentang bunga nasional Indonesia. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Mari kita fokuskan pada bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip. Bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Lalu dengan bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Lalu bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, ini adalah contoh bunga melati putih. Nah, disebut juga dengan tadi puspa bangsa. Lalu ada bunga anggrek bulan, disebut dengan puspa pesona. Dan yang terakhir adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka. Baik anak-anak, itulah penjelasan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan dan bunga nasional Indonesia. Kesimpulannya, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanaman. Merawat tumbuhan merupakan salah satu kegiatan menjaga alam dan wujud rasa syukur kita atas ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, dengan berakhirnya penjelasan Bu Indah tadi, berakhir pula materi kita hari ini, ya.
Pembelajaran jarak jauh pada hari ini Bu Indah akhiri. Semoga apa yang sudah Bu Indah jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan semoga anak-anakku memahami apa yang sudah Bu Indah jelaskan. Nah, Bu Indah ingatkan, setelah video pembelajaran ini, kalian kerjakan tugas yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan tugasnya dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.